Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syafni Nuraini. NIM saya 1911020017. Saya dari lokal 7 SPIB. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Khalifah Rasyidin. Yang dimana yang pertama kita akan membahas tentang Abu Bakar Asy-Siddiq. Awal dari kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada saat itu umat Islam bertanya-tanya siapakah kelak yang akan menggantikan Rasulullah. Dikarenakan umat Islam mempertanyakan siapakah yang akan menjadi penerus pemimpin selanjutnya yang akan memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Kemudian kaum Muhajirin dan kaum Ansor pun berkumpul merundingkan hal tersebut. Umar bin Khattab mendengar hal tersebut dan menyampaikannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena itu Abu Bakar pun mengajak Umar untuk pergi menemui kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Abu Ubaidah, yang mana Abu Ubaidah pun diajak untuk pergi di tempat perkumpulan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Sesampainya Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah di sana, mereka pun melihat persitegangan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dalam perselisihan itu, mereka kaum Muhajirin dan kaum Ansor saling mengusulkan bahwa merekalah yang lebih baik. Seperti misalnya kaum Muhajirin, mereka mengatakan kamilah yang berhak menjadi pemimpin, sedangkan kaum Ansor pun mengusulkan bahwa kamilah yang lebih berhak. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab pun marah karena mereka berselisih. Namun Abu Bakar mencegah Umar untuk menyampaikan kata-katanya, dan Abu Bakar pun berkata dengan tenang, "Wahai saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kaum Quraisy adalah sebagai pemimpin dan kaum Ansor adalah sebagai menterinya. Rasulullah juga pernah bersabda, dahulukanlah kaum Quraisy dan janganlah kamu mendahuluinya." Setelah Abu Bakar menyampaikan hal itu, maka Abu Bakar pun mengusulkan dua nama dari kaum Quraisy, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Umar bin Khattab pun membantah tentang usulan dari Abu Bakar itu dengan sanggahannya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, siapakah yang menjadi pengganti Rasulullah ketika menjadi imam? Abu Bakarlah yang Rasulullah tunjuk untuk menggantikannya menjadi imam. Dan ketika Rasulullah hijrah, siapakah yang menemani Rasulullah? Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah. Abu Bakar juga termasuk golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Karena pernyataan itu, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah langsung membaiat Umar bin Khattab, disusul dengan sahabat-sahabat lainnya. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq kala itu, dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, ada begitu banyak pemberontakan yang terjadi. Salah satunya pemberontakan tidak ingin membayar zakat. Yang hal itu tentu diperangi oleh Abu Bakar agar mereka mau membayar zakat. Kemudian pada masa Abu Bakar juga bermunculan nabi-nabi palsu, yang salah satunya dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab. Pada masa itu Abu Bakar pun juga memerangi para nabi-nabi palsu. Kala itu Abu Bakar juga melakukan peluasan wilayah, yang mana ia melanjutkan peperangan yang dahulunya pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Dan juga pada masa Abu Bakar kala itu, Umar bin Khattab juga pernah mengusulkan bahwa bagaimana jika
dikumpulkannya lembaran-lembaran ayat-ayat suci Al-Quran, disatukan menjadi kitab suci yang kita kenal sekarang dengan Al-Quran. Dan pada saat itu, pada masa Abu Bakar As-Siddiq memerintah, Umarlah yang sekaligus menjadi sahabat dan juga penasehat yang baik selama pemerintahan Abu Bakar. Pada saat menjelang wafatnya Abu Bakar, Abu Bakar pun sempat untuk menunjuk calon penerusnya. Beliau tidak menunjuk dari keluarganya, melainkan dia menunjuk dari orang-orang yang sekiranya pantas. Lalu ia mengusulkan Umar bin Khattab dan sahabat pun setuju. Baiklah, kita masuk pada poin kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Pada akhir kisah dari Abu Bakar As-Siddiq sebelumnya, Abu Bakar di sana dijelaskan bahwa ia sempat menjelang akhir hayatnya, dia sempat untuk memilih Umar bin Khattab sebagai penerus selanjutnya. Yang mana kala itu Abu Bakar saat merasa ajalnya telah dekat, kemudian dia mengusulkan kepada para sahabat, jikalau dia telah tiada nantinya, Umarlah yang akan menjadi penggantinya. Kemudian sahabat pun setuju. Pemimpinan Umar bin Khattab, pada saat itu pemerintahannya sudah stabil. Jadi pada masa Umar bin Khattab lebih memfokuskan kepada peluasan wilayah. Yang pada pemerintahan Umar bin Khattab tersebut, perluasan wilayah sudah sampai ke Persia, Syria, Mesir, dan lain-lain. Pada masa Umar bin Khattab ini pula didirikannya Baitul Mal secara resmi. Pada masa Rasulullah dahulunya sudah ada Baitul Mal, namun Baitul Mal tidak dibikin sebagai suatu lembaga yang formal, dikarenakan wilayah umat Islam yang telah semakin luas, maka Umar bin Khattab dengan inisiatif melakukan pembuatan lembaga Baitul Mal secara resmi, yang nantinya Baitul Mal ini akan membantu masyarakat setempat untuk mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Umar bin Khattab pada masa itu memerintah dengan sangat baik, yang dimana kemajuan semakin meningkat, yang mana para non-muslim pun dibolehkan untuk tetap tinggal di wilayah yang telah dikuasai oleh umat Islam, namun mereka diharuskan untuk membayar upeti. Mereka bersedia untuk tetap tinggal dan membayar upeti kepada pemerintahan Islam, dikarenakan upeti yang diminta pada masa Umar bin Khattab tidaklah sebanyak ketika mereka dijajah oleh bangsa lain. Dan mereka pun pada saat itu juga berusaha keras membantu Umar bin Khattab dalam memperluas wilayah. Pada masa Umar bin Khattab ini, dikarenakan begitu banyak kemajuan dan kemenangan pada masa Umar, begitu banyak musuh-musuh yang iri dan dengki kepadanya. Malangnya nasib Umar bin Khattab pada akhir hayatnya sangatlah tragis, yang mana Umar bin Khattab dibunuh saat sholat subuh, ditusuk, ditikam, yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah. Dan pada saat itu Umar bin Khattab pun wafat.